آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد الفائزة وعلى آله وصحبه الميامين المنتجبين. Bapak Ibu yang sangat berbahagia, kita bersyukur bersua kembali, dan lama sekali filsafat kita ini baru jalan ya, karena kita ada kesibukan-kesibukan, sebelumnya juga kurang sehat. Kita sekarang berjumpa pas di akhir-akhir tahun 2023. Hari ini adalah tanggal 23 dan depan tanggal 30. Jadi ini adalah Sabtu kedua terakhir. Sabtu depan adalah Sabtu terakhir dari tahun 2023. Dan setelah itu kita berjumpa di tahun 2024. Dan pembahasan kita, mungkin Bapak Ibu masih ingat pembahasan kita tentang masih Mula Sadra. Tapi kita ambil dari bukunya Sayyid Hussein Nasr. Ini adalah seorang tokoh filsafat, dianggap sebagai jembatan antara timur dan barat. Dia adalah jembatan antara timur dan barat, between west and east, antara barat dan timur. Jadi artinya Sayyid Hussein Nasr ini adalah seorang guru besar filsafat di barat, tetapi berasal dari timur dan menguasai filsafat timur. Maka itulah ada guru besar filsafat dari timur tapi mengajar di barat, tapi juga filsafat barat, jadi dianggap bukan jembatan. Kalau Sayyid Hussein Nasr ini adalah dari timur dan menguasai filsafat timur. Filsafat timur itu artinya filsafat dari belahan timur dunia, yaitu termasuk dalam dunia Islam. Jadi kalau timur dan barat itu kan biasanya barat itu Eropa, Amerika, timur adalah seperti Asia, dan juga bercorak keagamaan Islam, Konfusian, India itu dianggap timur, filsafat timur. Nah, Sayyid Hussein Nasr ini kebetulan adalah orang Iran, orang Persia. Lalu kemudian orang Persia dalam pengertian tinggal di Iran ya, karena dia keturunannya keturunan Arab juga kan, Sayyid. Kemudian lahir dan besar di Iran, kemudian mendalami filsafat timur, dalam hal ini filsafat Islam. Lalu kemudian pergi tinggal di Amerika, lalu menjadi guru besar di berbagai universitas di Amerika. Dan di Amerika mengajar filsafat timur, memperkenalkan filsafat timur, filsafat Islam kepada dunia barat, kepada Amerika dan sebagainya. Maka dianggap sebagai jembatan antara timur dan barat. Jadi mau jembatannya timur dan barat. Jadi kalau Sayyid Hussein Nasr adalah dari timur datang ke barat. Mungkin Bapak Ibu masih ingat, kita pernah sampaikan juga tentang Muhammad Legenhazen. Kalau Muhammad Legenhazen terbalik. Dia dari barat, dia warga negara Amerika, orang kulit putih. Lalu kemudian memperdalam filsafat barat juga. Tapi kemudian tertarik kepada timur, filsafat timur maksudnya. Lalu pergi ke timur, belajar filsafat timur gitu. Jadi belajar filsafat timur, tapi pada sekaligus mengajarkan filsafat barat di timur. Nah, seperti itu. Jadi kebalikan. Jadi kalau Sayyid Hussein Nasr dari timur, dari Persia, dari Iran, pergi ke Amerika barat lah, mengajarkan filsafat Islam. Legenhazen adalah orang yang sangat ahli dalam filsafat barat, lalu kemudian datang ke timur, yaitu di Iran, mengajarkan filsafat barat sambil belajar filsafat Islam. Nah, jadi kali kebalikannya. Jadi kalau kalau Sayyid Hussein Nasr adalah jembatan timur ke barat, kalau ini adalah jembatan barat ke timur, kalau Legenhazen. Nah, jemaah sekalian, filsafat ini walaupun peminatnya sedikit, tapi sebetulnya perlu dipopulerkan. Apa sebabnya? Karena krisis kemanusiaan itu diantaranya karena krisis filsafat. Kalau dia filosof, biasanya tidak pernah setuju dengan kekerasan. Jadi filosof itu adalah pemikir. Itulah sebabnya walaupun misalnya Chomsky itu adalah orang Yahudi dan beras Bani Israel, tapi dia tidak pernah setuju dengan berdirinya negara Israel di Palestina. Padahal Chomsky ini benar-benar
Israel tulen. Tapi karena dia filosof, dia udah pernah setuju. Begitu tidak setujunya itu Chomsky, Noam Chomsky ya. Begitu tidak setujunya Chomsky dengan apa namanya, dengan tidak setujunya dengan pendirian negara Israel, pernah suatu saat dia dapatkan penghargaan filsafat pengetahuan yang tertinggi, tetapi diserahkannya di Israel, di Tel Aviv. Dia tidak pergi ya, karena bagi dia tidak setuju dengan negara itu. Karena tidak setuju, bahkan tidak mau datang ke negara itu. Luar biasa. Jadi dia filosof, jadi tidak apa namanya, filsafat itu anti kekerasan. Nah, biasanya suka kekerasan itu adalah politisi yang greedy, yang rakus kekuasaan. Nah, jadi itulah yang terjadi. Makanya pentingnya filsafat diajarkan kembali untuk memantik berpikir rasionalnya kembali manusia, dan pemikirannya itu sampai pada tingkat akar-akar atau hakikat. Jadi semua manusia berpikir. Manusia itu kan tandanya berpikir. Bagaimana bisa pedagang bisa untung kalau tidak berpikir? Bagaimana ilmuwan bisa bikin bikin artikel, makalah, disertasi, tesis, dan semacamnya kalau tidak berpikir? Semua berpikir, tetapi ada yang berpikirnya hanya bagian depan, bagian permukaan saja, bagian yang pembungkus. Nah, sedangkan kalau filosof itu berpikirnya sampai kepada bagian hakikat, ya seperti itu. Tidak pada pembungkus-pembungkus saja. Contohnya misalnya ahli fisika bicara tentang bagaimana tentang energi, gerak, dan sebagainya. Nah, kemudian kalau filosof berbicara tentang hakikat materi misalnya, ya, seperti itu. Kalau fisika, gerak, panas, angin, dan sebagainya. Sedangkan kalau filosof itu berbicara tentang hakikat semuanya. Itu apa itu hakikat panas, angin, dan seterusnya. Nah, dengan demikian ini mengajarkan filsafat sangat penting. Nah, kita di sini telah mempelajari filsafat mula sadra. Mari kita masuk mengingat-ingat kembali sampai di mana pembahasan kita dulu. Jadi jemaah sekalian, ini yang kita bahas nih, bukunya kita bahas. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu masih ingat ini, Sayyid Hussein Nasr. Ya. Sayyid Hussein Nasr. Kemudian ini adalah Hikmah Muta'aliyah Mula Sadra. Ya, jadi itu yang kita bahas ini. Dan kita sudah sampai di kita sudah sampai di mana tempo hari ini. Ya. Kita sudah sampai pada, kita sudah lewati semuanya pengantar-pengantarnya karena panjang ya. Jadi kita mulai dari sini tempo hari. Ya, ini bahasa Indonesia. Nah, pengantar di sini itu tidak perlu karena itu adalah pengantar penulis. Nah, ini dia. Kita sudah sampai di sini Bapak sekalian. Kita mulai dari bab 1, latar belakang intelektual. Jadi latar belakang bagaimana Mula Sadra bisa muncul sebagai seorang filosof besar. Mendahului siapa yang mendahulunya, pemikiran-pemikiran siapa saja yang berpengaruh pada dirinya. Itu yang kita bicarakan di dalam latar belakang intelektual ini. Dan kita sudah bicarakan pemikiran-pemikiran besar pada zamannya, seperti misalnya Isyraqiyah oleh Surawardi, apalagi namanya mistisisme oleh Ibnu Arabi, dan kemudian peripatetisme atau kamasyaiyah oleh Ibnu Sina misalnya. Jadi ada pemikir-pemikir besar yang mendahulunya, dan ini kemudian memberikan semacam kekayaan intelektual pada ya, Mula Sadra. Dia dianggap sebagai mengenrich, memperkaya. Tetapi nanti Mula Sadra tidak membangun filsafatnya, hanya merupakan penggalan-penggalan dari filsafat tersebut. Jadi benar-benar filsafatnya itu baru dengan menggunakan bahan-bahan itu, tetapi bahan itu tidak terikut secara sempurna, gitu. Ya, jadi dipengaruhi, tapi tidak kemudian menjadi muncul dalam postur pembangunan filsafat Mula Sadra seperti itu. Nah, jadi oleh sebab itulah jemaah sekalian, ini pembahasan kita terakhir, kalau tidak salah ini kita di sini. Ini. Tadi nih latar belakang intelektual kita bikin dalam bentuk yang besar ini. Ya. Jadi ini kemarin ya.
kita potong baru kita bikin besar seperti ini biar kelihatan besar dan gampang dicoret-coret. Nah, ini kita sudah sampai pada singkat ini yang mendahului pembicaraan filosofi mendahulunya adalah seperti ya. Farabi, Ibnu Sina, Al-Ghazali ini adalah yang apa namanya? Yang macam-macam ini adalah yang Al-Farabi dan Ibnu Sina termasuk yang Masya'iyah, Al-Ghazali adalah anti filsafat dan semacamnya. Nah, jadi kita sudah sampai ini, kita sudah lihat bagaimana serangan Al-Ghazali kepada para filsafat, para filosof pada saat itu dengan bukunya Tahafut Al-Falasifah. Ini bukunya Imam Ghazali nih, ya. Tahafut Al-Falasifah, kerancuan para filosof atau ketersesatan para filosof, ya. Kemudian ya, jadi ini semuanya adalah berpengaruh, terutama pemikiran-pemikiran yang berkembang pada saat itu di Persia. Kemudian ada Suhrawardi ini dia. Suhrawardi ini adalah tokoh Isyraq, tokoh iluminasi. Dari Ibnu Arabi semuanya ada nih. Ya, jadi ini adalah pengaruh pada dirinya. Jadi kita lihat nih. 4 mazhab Islam yang penting setelah periode Mongol yang nanti kemudian mempengaruhi Al-Ghazali. Imam Ghazali adalah peripatetik Masya'iyah. Peripatetik Masya'iyah tokoh utamanya adalah Ibnu Sina. Banyak tadi termasuk Farabi, tapi yang terpenting adalah Ibnu Sina. Iluminasi atau Isyraki, ini tadi adalah Suhrawardi, dan Gnostik atau mistisisme adalah Irfan. Yang paling berpengaruh di sini adalah Ibnu Arabi. Dan teologi, kalam, ini adalah orang seperti Imam Ghazali. Jadi tapi terutama 3 ini, Masya'iyah, Isyraki, dan Irfan. Jadi tentu ini juga penting kalam, karena di sini kita bisa lihat, dan terutama dalam versi Al-Ghazali, apa-apa saja yang tidak disetujui dari filsafat, dan itu kemudian disanggah oleh Mullah Sadra. Nah, jadi ada 4 tokoh filsafat atau pemikiran besar pada saat Mullah Sadra meniti karir filsafatnya, yaitu Masya'iyah. Masya'iyah itu artinya masa berjalan-jalan, peripatetik. Kemudian Isyraki yaitu memancar cahaya iluminasi. Kemudian tapi ini Masya'iyah berjalan-jalan tidak ada hubungannya dengan filsafatnya, cuma ini disebut Masya'iyah karena Sokrates sebagai pendiri mazhab Masya'iyah itu mengajar sambil berjalan-jalan. Kalau ini benar iluminasi, karena memang inti filsafatnya adalah cahaya. Jadi menjelaskan bagaimana caranya yang satu itu menjadi alam semesta ini adalah sifatnya memancar. Memancar itu dari pusat cahaya dan paling terang menuju kepada tepi. Semakin jauh dari pusat cahaya, si cahaya itu, si berkas sinar itu semakin redup. Nah, begitulah. Sehingga kemudian bagi Mullah Sadra, bagi Suhrawardi, yang paling gelap itu, yang paling cahaya yang paling redup itu adalah alam materi. Kemudian Gnostik, ya, berbicara tentang mistik, bicara tentang masalah-masalah rohani spiritual. Nah, dia adalah Irfan. Mirip dengan tasawuf, ini tokoh utamanya adalah Ibnu Arabi, seperti itu. Nah, jadi itu kita sudah bahas tempo hari ya. Nah, sekarang kita nih dibahas satu-satu. Mari kita melihat masa peripatetik, ya, itu karya-karya yang ditulis. Kemudian ini adalah karya Ibnu Sina. Ibnu Sina ini tokoh peripatetik yang paling utama. Dan karyanya adalah Al-Isyarat wa Tanbihat. Jadi karya terbesarnya atau karya yang paling banyak sih karyanya Ibnu Sina, tetapi yang terkenal kaitannya dengan pembahasan ini adalah Isyarat wa Tanbihat. Ya. Isyarat itu isyarat, petunjuk. Ya. Tanbihat itu penelitian. Ya, jadi di sini kita lihat bagaimana Ibnu Sina melawan bagaimana Razi melawan Ibnu Sina, dan di sini sebetulnya Razi nanti kita tunjukkan kekurangan-kekurangannya, ya, terutama oleh seperti Nasiruddin Tusi nanti melawan dia. Ya. Jadi seperti inilah. Ya, jadi ini kita lihat pada abad ke-7 Nasiruddin Tusi menghidupkan kembali dia. Tusi melawan semua argumen-argumen Razi di dalam menyerang Ibnu Sina. Ini Razi dengan Imam Ghazali, ya, Razi dan Ghazali, ya. Tapi nanti belakangan filsafat Ibnu Sina yang bisa dikatakan dianggap dalam tanda petik sudah mati, dibabat, disikat oleh kalamnya oleh Al-Ghazali, Imam Ghazali dan Razi.
kemudian dihidupkan kembali oleh Nasiruddin Tusi. Kata dihidupkan kembali itu artinya argumen-argumennya Razi dan Al-Ghazali kemudian dijawab. Ya sebetulnya bukan hanya Razi, sebelumnya juga ada yang melawan argumen-argumen Razi dan Ghazali, yaitu Ibn Rushd. Ibn Rushd ini seorang ulama juga, tapi basisnya mereka bukan di Persia, tetapi di Granada, di Spanyol. Waktu itu Spanyol masih Islam. Nah, jadi itu Nasiruddin Tusi muncul menghidupkan kembali ajaran-ajaran Ibnu Sina dengan menjawab serangan-serangan ini. Menjawab serangan-serangan tersebut di atas, terutama serangan Razi dan Ghazali. Khususnya ketika Tusi menulis kitab Syarh al-Isyarat. Ya, syarah itu artinya perluasan ataukah pengembangan ataukah ekstensi dari buku Isyarat wa Tambihatnya Ibnu Sina. Jadi ini isyarat maksudnya di sini, kembali sini. Isyarat wa Tambihat. Jadi syarah. Jadi di dalam dunia Islam itu, Pak sekalian, dalam dunia pengetahuan, pemikir besar, itu selain ada karya utama, biasanya juga ada syarah terhadap karya utama. Itu biasa, ya, terutama ulama-ulama dulu. Sekarang mungkin tidak banyak lagi, tapi dulu sering. Bahkan ya namanya hadis-hadis pun disyarah. Ya. Seperti contohnya Bukhari Muslim, ada syarahnya lagi. Ya, ada syarah. Itu perluasan. Nah, syarah itu adalah catatan-catatan terhadap karya tersebut. Jadi syarat atau tabiat dikasih catatan-catatan tadi lagi oleh siapa? Ibu Tusi. Nah, catatan-catatan itu memperkuat kembali argumen-argumen. Jadi yang disalahpahami oleh Razi dan Ghazali kemudian dikasih penjelasan kembali oleh Tusi. Nasiruddin Tusi maksudnya. Jadi ini ada Tusi menulis kitab syarah al-Isyarat, yaitu syarah atas isyarat wa tambihat, buku ini yang merupakan simbol kebangkitan kembali filsafat Masya'iyah. Nah, jadi artinya filsafat Masya'iyah, filsafat peripatetik yang tadinya dianggap sudah sekarat, setelah bahkan mati, setelah disikat oleh Ghazali dan Razi, sekarang kemudian muncul kembali dengan lahirnya buku Syarah al-Isyarat ini yang menjelaskan tentang poin-poin yang banyak disalahpahami oleh ahli kalam, teolog. Karya monumental ini mengesahkan maksudnya memvalidasi, menjustifikasi karya besar atau karya-karya Ibnu Sina sebagai sumber otoritatif doktrin-doktrin mazhab peripatetik. Jadi dianggap bahwa sumber otoritatif daripada doktrin mazhab peripatetik adalah karya-karya Ibnu Sina, Avicenna. Dalam hal ini Nasiruddin Tusi tidak sendirian. Ya, sampai di mana anak ini sampai pernah di sini. Nah, kita teruskan. Jadi ini pernah sampai di sini, kemudian kita teruskan lagi ya. Jadi bahwa dalam hal ini Nasiruddin Tusi tidak sendirian. Beberapa teman dan seangkatannya seperti Najmuddin Dabiran Katibi. Jadi ada beberapa lah yang pemikir-pemikir lain, tapi yang paling besar adalah Tusi. Ya. Telah menulis sebuah risalah utama tentang pemikiran Al-Masya'iyah di dalam kitab Hikmah Al-Ain. Ya. Hikmah Al-Ain. Hikmah, Ain, air, mata air. Demikian juga Asiruddin Abari yang menulis kitab Al-Hidayah. Ya. Di mana kedua kitab ini masih menjadi rujukan utama filsafat peripatetik, serta masih diajarkan di banyak madrasah sampai saat ini. Jadi buku itu tadi masih dipakai sampai sekarang. Karena dianggap meluruskan kesalahpahaman para teolog terhadap karya-karya Ibnu Sina. Seorang murid sekaligus rekan Nasiruddin Tusi namanya Qutbuddin Syirazi. Ya, jadi walaupun dia bukanlah seorang filosof peripatetik, tapi menulis juga Durat At-Taj, Mutiara Mahkota, sebuah ensiklopedia filosofis berjilid-jilid dalam bahasa Persia yang mencontoh kitab Asy-Syifa. Asy-Syifa ini kitabnya Ibnu Sina. Ya. Dan seterusnya. Nah sekarang kita teruskan lagi sini karena tak sampai kemarin sampai di mana ini? Ya ini kurang lebih sampai di ini sampai kurang lebih di sini. Kita baca sedikit-sedikit biar masih nyambung kembali ya. Karena lama sekali kita libur. Ya. Lama kita libur, akhirnya kemudian. Nah, sementara itu dari abad ke-18, abad ke-8 atau ke-14, ya, ke-8 Hijriah maksudnya, 14 Masehi, ya, ke depan
maksudnya ke belakang sini. Kota Shiraz dan sekitarnya menjadi pusat pengajaran filsafat. Jadi makanya banyak filosof bernama di belakangnya Shirazi. Jadi Shirazi itu bukan satu orang punya nama, termasuk Mullah Sadra. Sadra aja disebut Shirazi dia. Ya, kenapa? Karena dialah dari Shiraz. Jadi Shiraz pada saat itu menjadi pusat pengajaran filsafat. Jelas Kaisar Bahagia ini sebetulnya yang coba dihidupkan kembali oleh Iran dengan membuat dengan membuat lembaga seperti yang ada di Indonesia dan itu adalah merupakan cabang daripada London yang sekarang namanya lupa namanya dulu apa, yang sekarang namanya Sekolah Tinggi Filsafat Sadra, ya kan begitu. Sekolah Tinggi Filsafat STFI Sadra yang di Jakarta ada. Itu di Asia Tenggara, di Jakarta dibikinnya. Dan ini pun tadinya adalah cabang dari London sebetulnya. Jadi London bikin, baru bikin di beberapa tempat. Tujuannya Iran bikin ini adalah untuk menghidupkan kembali pembelajaran filsafat yang redup. Karena dianggap ini sangat penting belajar filsafat, karena mengajarkan kita tentang hakikat. Jadi kita lebih dalam memahami sesuatu. Dan bagi ulama di Iran, penyebabnya sekarang alat-alat teknologi ataukah temuan-temuan ilmu pengetahuan disalahgunakan untuk melakukan misalnya imperialisme, kolonialisme, kemudian melakukan kekerasan terhadap kemanusiaan, itu disebabkan karena lemahnya pemahaman filsafat manusia. Jadi di Barat sendiri mengalami reduksi, mengalami pengurangan kecintaan ataukah pembelajaran kepada filsafat. Contohnya saya tadi di Amerika itu filosof yang terkenal sampai sekarang itu baru Noam Chomsky. Jadi Amerika itu dari dulu tidak terkenal dengan filosof besarnya. Filosof besar itu banyakkan dari Prancis, Jerman, dan Inggris gitu. Kalau di Eropa, di filosof-filosof dulu dari sana munculnya. Nah, kemudian kita lihat bahwa Amerika itu kalau dia dikenal dengan filsafat, dia biasanya sudah dengan filsafat pragmatisme, yang pragmatis, yang bisa menghasilkan sesuatu. Itu yang terjadi, dan itu dianggap sebagai simbol pergeseran kolonialisme, pusat kolonialisme dari London ke Amerika. Jadi itu yang terjadi sekarang. Bapak Ibu saksikan bagaimana Amerika menjadi pendukung utama atas kejahatan Israel di Palestina. Nah, padahal dalam dunia modern seperti sekarang harusnya seperti itu tidak ada. Kenapa? Karena dunia pendidikan sudah semakin maju. Nah, pertanyaan kok kenapa dunia pendidikan semakin maju tapi kekerasan terhadap kemanusiaan masih terus terjadi? Jawabannya sederhana, yaitu bahwa kita hanya berhenti pada sains, tidak naik ke taraf filsafat. Jadi kan harusnya itu jemaah sekalian, kalau diurut-urut ya, kalau kita dari atas dulu baru ke bawah. Dari atas itu kan Tuhan ya Allah, dan ini adalah Al-Quran. Baru kemudian ke bawah itu irfan, baru ke bawah lagi filsafat, baru ke bawah lagi sains, baru ke bawah lagi teknologi, kan begitu. Nah, jadi itulah anunya sebetulnya urutan-urutannya. Jadi kalau kita bikin apa namanya, urutannya di sini, berarti di sini adalah Tuhan dulu ya, Tuhan. Nah, kita di sini bahannya yang kita bicarakan tentu Quran ya, dan ini makanya Quran itu luar biasa sebetulnya ya. Bagi Bapak Ibu yang mengikuti tadabbur kita itu kan menyaksikan bagaimana luasnya pembahasan Al-Quran. Dari sini kemudian Quran turun menjadi ya lebih dalam dulu, yaitu tentang irfan. Turun jadi irfan. Sorry. Ini adalah irfan di sini ya. Irfan ini adalah irfan. Baru turun lagi menjadi filsafat di sini. Ya. Menjadi filsafat. Ya. Sekitarnya hikmah ya. Hikmah. Tadi di sini biasanya sudah tasawuf. Filsafat ini baru turun ke sains. Ya. Filsafat ini baru turun ke sains. Ya.
Sains, nah ini dia. Sains ini baru turun ke teknologi. Nah, gitu teknologi. Teknologi ini baru kemudian terasakan oleh manusia. Ini adalah masuk dalam kehidupan manusia. Ya. Kan yang masuk dalam kehidupan kita kan teknologi. Ini juga manusia juga, tapi maksudnya secara umum ya. Tidak perlu menjadi ahli teknologi, tidak perlu menjadi ahli sains untuk menghidupkan ini. Contohnya misalnya orang tidak perlu tahu apa itu gelombang baru bisa beli handphone, tidak perlu harus tahu apa itu fisika gitu. Orang tidak perlu harus belajar di perguruan tinggi baru bisa menggunakan handphone HP, menggunakan internet kayak kita. Nah itu kan yang kita rasakan sekarang kan pakai handphone, pakai Zoom seperti ini. Kemudian orang-orang pakai TikTok misalnya, itu kan kehidupan manusia seperti itu. Ya, Bapak Ibu semuanya pakai WA, WhatsApp, berhubungan satu sama lain. Itu kan sebetulnya adalah teknologi. Jadi teknologi itu yang masuk dalam kehidupan kita. Teknologi itu hasil daripada sains. Ya. Sains ini adalah hasil daripada filsafat. Filsafat harusnya merupakan turun daripada irfan. Irfan dari Al-Quran. Nah, kalau ini kita lakukan berurut ke bawah, maka kemudian akan melahirkan kehidupan manusia yang indah. Ya, kehidupan manusia yang indah. Nah, tetapi yang terjadi sekarang adalah di Barat dipotong di sini. Ya. Barat itu kemudian datang memotong ini. Ya, ini dipotong. Tidak ada kaitannya ke atas lagi. Jadi sains ini berdiri sendiri sekarang. Dianggap sebagai yang paling tinggi. Nah ini kalau sains dianggap paling tinggi, apa yang terjadi kemudian jiwa manusia tidak tersentuh oleh di atas ini. Karena ini berkaitan dengan jiwa manusia nih, Bapak sekali ini. Tiga faktor ini jiwa manusia, irfan jiwa manusia, pengetahuan kebenaran jiwa manusia. Nah, ketika kemudian turun ke sains, hanya berbicara tentang misalnya fisika, tentang batu-batuan, tentang panas, dingin, bicara tentang geologi batu-batuan, kan begitu sains itu. Ya, jadi sains itu hanya bicara tentang hal-hal seperti itu. Apa itu gelombang, ya, apa itu suara, itu kan dipelajari di sains. Jadi, akhirnya tidak mempengaruhi jiwa manusia. Coba kalau kita belajar tentang gelombang-gelombang suara, gelombang-gelombang elektromagnetik, kan tidak ada hubungannya dengan jiwa kita. Ya. Nah, karena ini terputus, tidak ada hubungannya lagi ke atas. Jadi ini tidak lagi merupakan turunan dari atas. Dia berdiri sendiri. Akhirnya kemudian lahirlah namanya sekularisme. Jadi sekularisme itu adalah terputusnya di sini. Jadi yang di atas ini biarlah menjadi urusan pribadi, terutama di sini dan di sini. Ya. Jadi seperti itu. Nah ini kemudian sains paling tinggi, hasilnya teknologi. Nah ini nanti teknologi bahkan digunakan. Ini bermula dari teknologi ditemukan di Barat, digunakan untuk berperang satu sama lain. Perang yang paling lama dan paling banyak menyawakan korban itu adalah perang Eropa dan perang dunia pertama dan kedua. Jadi perang yang paling banyak memakan korban sepanjang sejarah itu adalah perang negara Eropa. Kan negara Eropa pernah berperang. Jerman melawan Prancis dan sebagainya. Lalu kemudian lahirlah perang dunia pertama dan kedua. Dapat kita bayangkan perang dunia pertama dan kedua saja itu korbannya bisa sampai 75 juta. Pada saat itu, pada tahun 30-an, 40-an, korbannya sampai 75 juta, bayangkan. Ya. Nah, ujungnya, puncaknya di mana ini? Sekularisme dan penyalahgunaan teknologi karena sains yang tidak terhubung di atas, puncaknya adalah dijatuhkannya bom atom. Bom atom itu teknologi. Ya. Jadi, bom atom dijatuhkan di dua kota besar di Jepang pada saat itu, yaitu Hiroshima dan Nagasaki. Di dua kota besar ini dijatuhi bom oleh Amerika Serikat. Dan itulah kira-kira puncak. Dan kita saksikan sekarang di Timur Tengah, di Gaza, bagaimana teknologi persenjataan itu digunakan untuk membunuh manusia. Sampai saat ini total yang meninggal atau yang menjadi korban nyawa saja adalah sudah 20 ribuan orang. 20 ribu orang. Dan boleh dikatakan kota Gaza itu menjadi kota mati, sampai ada seorang dari PBB mengatakan kalau kita datang ke Gaza itu seperti neraka di muka bumi. Luar biasa. Setiap saat dijatuhi bom oleh Israel. Bom itu juga ada teknologi pesawat yang digunakan untuk menjatuhkan juga teknologi. Nah inilah. Akhirnya kemudian kehidupan manusia menjadi tidak bahagia. Jadi inilah sebabnya kita, dan terutama juga Iran dulu,
menghidupkan kembali filsafat, ya, menghidupkan kembali irfan, ya, kita juga menghidupkan kembali Al-Quran. Nah, seperti itu. Jadi yang paling utama adalah Al-Quran, kita belajar irfan, kita belajar filsafat, agar kita bisa terbantu untuk lebih dalam memahami Al-Quran. Karena di sini. Nah, kalau ini nanti kita lakukan, maka kemudian dengan gampang kita memahami sains dan menerapkan teknologi. Kalau teknologi kan disebut dengan terapan daripada sains namanya teknologi. Ya. Jadi ini yang disebut dengan applied science, ya, sains terapan teknologi. Ya. Nah, jadi kurang lebih begitulah Pak Bu sekalian, jadi Pak urut-urutannya. Jadi dengan demikian, kalau kita mau mengantarkan masyarakat dunia atau ke masyarakat manusia menuju kepada kebahagiaan sejati seperti dikatakan Buddha Zainab Mara itu illa jamila, ya kita harus tarik ke atas lagi. Ya, ini. Yang diputus ini tarik ke atas ini. Ya. Kita start dari sini, turun ke sini, turun ke sini. Nah ini kita tidak perlu ke sini karena nanti kita pelajari di sekolah masing-masing. Anak-anak kita juga bisa belajar banyak. Jadi yang kita pelajari ini yang tidak lazim di masyarakat kita, yang 3 ini terutama. Ya 1, 2, dan 3. Ya kita pelajari di sini. Kebetulan karena Al-Quran ini dan juga irfan dan filsafat banyak ditulis oleh para filosof Islam, ulama Islam, maka banyak menggunakan bahasa Arab. Maka kemudian kita belajar bahasa Arab sebagai pengantar memahami semuanya itu. Jadi kurang lebih begitulah perjalanan pengkajian kita di Tadabbur ini, di acara kita ini. Ya. Jadi sebetulnya tujuannya ke situ, agar memberikan kembali nafas, roh terhadap sains dan teknologi ini. Dengan memberikan roh terhadap sains dan teknologi ini, rohnya ini di atas. Ya. Maka kemudian kita berharap kehidupan manusia menggunakan teknologi ini menjadi jiwa-jiwa yang berkata marah itu illa jamila. Tidak ada lagi yang kusaksikan kecuali keindahan. Nah, seperti itu. Nah, jadi kita teruskan. Jadi sementara itu dari abad ke-8 ke-14, jadi ke-8 Hijriah, ke-14 Masehi ke depan, kota Shiraz dan sekitarnya menjadi pusat pengajaran filsafat. Jadi pusat pengajaran filsafat. Dan ini sekarang di dunia sekarang hampir tidak ada. Coba Bapak Ibu pikirkan, negara mana sekarang menjadi pusat pengajaran filsafat? Tidak ada. Kalau kita kirim anak kita ke Inggris kan belajarnya misalnya tentang akuntansi, belajarnya tentang manajemen, kayak gitu. Kita kirim anak kita ke Amerika, belajarnya tentang komputer misalnya, belajarnya tentang bagaimana menjadi CEO, kan begitu. Jadi itu yang sekarang kita pelajari di berbagai perguruan tinggi dunia. Jadi bukan lagi filsafat hampir tidak ada. Bahkan dalam kondisi sekarang kalau tiba-tiba dalam belajar filsafat dia bingung ini mau apa kira-kira gitu. Jadi kalau kita sekarang menyuruh anak kita atau kita belajar filsafat, pasti orang, kamu mau apa kamu gitu? Kamu makan pakai apa? Kamu gitu kalau belajar filsafat. Nah pertanyaan-pertanyaan kamu nanti mau hidup pakai apa atau makan pakai apa, itu menunjukkan bahwa kehidupan kita menjadi sangat pragmatis. Dan itu pragmatisme di kehidupan kita ini adalah berkat disebabkan karena terpotongnya tadi di sini. Ya. Jadi karena terpotongnya di sini, ya, terpotongnya di sini, maka kemudian ini tidak relevan lagi membicarakan yang di atas ini sampai dikatakan kamu hidup pakai apa kalau belajarnya filsafat. Inilah yang menyebabkan kemudian peminat masuk di sekolah tinggi filsafat Islam sadranya di yang Iran yang ada di Indonesia itu sangat sedikit. Sampai terakhir ini merubah posisinya bukan lagi STFI, bukan lagi setelah sekolah tinggi filsafat Islam, tetapi lebih dikenal dengan STAIN sekarang, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri. Sekolah Tinggi Agama Islam, ya, bukan negeri ya, Sekolah Tinggi Agama Islam. Ya. Kalau di Indonesia namanya STAIS, Sekolah Tinggi Agama Islam Swasta. Ya, gitu. Jadi namanya STAIS, ya, jadi STAIS. Ya. Kalau yang negeri punya adalah namanya STAIN, ya, STAIN. Ya. Kalau swasta namanya STAIS. Jadi STAIS kalau nggak swasta. STAIS, ya. Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri. Ya. Kalau apa namanya di Inggris kan mungkin mirip dengan college, Islamic College, kalau itu.
Islamic College, kerajaan punya. Kalau di sini adalah Islamic College, tapi yang punya adalah swasta, gitu. Jadi ini ada. Jadi sekarang dijadikan begini sekarang Sandra itu, jadi bukan lagi STFI, tadinya kan STFI. Tadinya adalah STFI, Sekolah Tinggi Filsafat Islam, gitu. Tapi ini tidak bisa berkembang karena peminatnya tidak ada. Ya akhirnya kemudian sekarang dulu jadi STAI, Sekolah Tinggi Agama Islam swasta, gitu. Nah, itulah yang terjadi Mas Kiser bahagia memilih. Jadi yang berminat filsafat itu tidak ada. Coba di antara kita, anak-anak kita, siapa yang masuk filsafat? Nggak ada. Dia pikir, mau nanti hidup pakai apa? Kerjanya di mana? Tidak pernah kita dengarkan ada perusahaan yang merekrut orang yang dibutuhkan filosof gitu. Nah, yang dibutuhkan itu misalnya ahli komputer gitu, ahli manajemen. Nah, yang bisa jadi CEO, CFO atau CEO atau CFO, financial officer. Nah, jadi karena tidak ada, akhirnya kemudian tidak laku. Tapi apa yang terjadi kemudian inilah kita masuk pada kehidupan manusia yang pragmatis tadinya, yang kita butuhkan hanya yang akhirnya lahirlah sekarang namanya apa ya, ironi-ironi itu anomali-anomali. Kita hidup dalam kehidupan yang seharusnya mudah, serba mudah karena berkomunikasi pakai serba internet, jauh dekat sama saja. Kita bicara dengan sahabat kita di Singapura dan bicara dengan tetangga kita sama itu kalau sekarang pakai internet. Sama maksudnya biayanya. Kalau kita bicara dengan tetangga kita pakai WhatsApp, pakai video call, kemudian kita bicara dengan teman kita di Singapura atau di Penang sana, di apa namanya di Taiping, itu sama, biayanya sama. Ya kita bicara dengan teman kita yang ada di Amerika Latin sana, katakan di Karibia, ya, Laut Karibia sama. Ya. Nah begitu indahnya kehidupan sekarang, gampangnya. Ya tetapi kemudian yang terjadi adalah, inilah ironinya, yang terjadi adalah kekerasan, bunuh diri, banyak sekali. Ya. Jadi kasus-kasus pembunuhan semakin banyak. Lihatlah seperti Israel, dunia yang semuanya serba teknologi canggih, hanya bisa menjadi penonton pasif terhadap kasus pembunuhan puluhan ribu rakyat tidak berdosa di Palestina, ya, dan tidak bisa berbuat apa-apa. Dan yang melakukan itu adalah simbol negara yang maju. Amerika negara maju, Israel dianggap sebagai sarangnya orang pintar, seperti itu. Nah inilah jemaah sekalian, makanya kemudian kita coba sambung kembali di sini, sehingga kita naik ke atas. Nah kita dari ujungnya belajar irfan, belajar filsafat. Nah begitu. Jadi kita teruskan lagi tadi sini. Jadi pada abad ke-8 atau ke-14 ini kota Syiraz, maksudnya, dan ke depan itu artinya dan ke masa-masa selanjutnya, kota Syiraz dan sekitarnya menjadi pusat pengajaran filsafat. Ya, jadi itulah dulu, sehingga ada kota menjadi pusat pelajaran filsafat. Pada saat itu Jalaluddin Dawani mengikuti metode Nasiruddin Tusi. Ya. Jadi salah satu yang kemudian membela karya-karya peripatetik adalah Dawani dengan metode Nasiruddin Tusi dalam menyusun kitab etika filosofis dengan menulis Akhlaq-i Jalali, penjelasan etika menurut Jalal. Ya. Jalal siapa maksudnya? Jalaluddin Tusi. Ya, tadi di atas. Di dalam bahasa Persia didasarkan pada kitab Akhlaq-i Nasiri. Ya. Nasiri maksudnya Nasiruddin Tusi. Ya. Jadi Nasiruddin Tusi. Yang ditulis sebelumnya oleh Nasiruddin Tusi. Samping itu Dawani juga menulis beberapa karya lainnya yang memuat penjelasan tentang masa peripatetik, ilmu kalam, dan juga mazhab iluminasi. Jadi ditulis. Pada saat yang sama ada keluarga, jadi kita sudah pasti sampaikan, ada keluarga Dastaki juga. Keluarga itu maksudnya dari rumpun keluarga itu banyak tokoh yang muncul. Jadi keluarga Dastaki juga melahirkan tokoh-tokoh tercerahkan lainnya yang sangat terkenal. Di antaranya adalah Sadruddin Dastaki dan Giyathuddin Mansur Dastaki. Yang memberikan pengaruh sangat besar terhadap pemikir-pemikir Safawi. Ya, nanti setelah berdirinya dinasti Safawi di Iran, serta mempengaruhi tokoh-tokoh intelektual muslimnya di Jazirah Arab yang sebagian besar melalui
tulisan Fathahillah Syirazi. Kita sampaikan ya sekalian bahwa dinasti Safawi ini adalah dinasti pertama di Persia atau Iran sekarang yang menjadikan Syiah sebagai mazhab utama daripada kerajaannya. Jadi di masa Safawi, ya, Safawi ini sekitar 500-an tahun yang lalu, 500 tahun yang lalu. Nah, jadi setelah Safawi hanya 2 dinasti yang muncul belakangan dan terakhir. Lalu kemudian muncullah sekarang pemerintahan negara baru namanya pemerintahan Wilayatul Faqih, ya, dipimpin oleh ulama. Jadi setelah Safawi nanti runtuh, kemudian muncul dinasti Qajar. Dinasti Qajar meruntuh, muncul dinasti Pahlavi. Ya. Reza Pahlavi, itu adalah dinasti Pahlavi disebutnya. Dinasti Pahlavi paling singkat karena cuma 2 rajanya, yaitu anaknya dan bapaknya, yaitu Reza Pahlavi dan Muhammad Reza Pahlavi. Jadi Muhammad Reza Pahlavi dan Reza Pahlavi, bapaknya Reza Pahlavi, anaknya namanya Muhammad Reza Pahlavi. Ya, gitu. Jadi digulingkan Imam Khomeini itu adalah Muhammad Reza Pahlavi. Biasa cuma disebut semuanya dengan Reza. Ya, Reza. Reza itu sebetulnya nama Imam Ridho kan. Ya, gitu. Nah, jadi ini adalah Parsi Safawi. Ya, jadi pada saat inilah lahirlah tokoh-tokoh besar. Ya. Tulisan-tulisan keluarga Dastaki hampir semuanya belum ada yang diedit. Meskipun manuskrip-manuskripnya, konsep-konsepnya yang masih bagus terdapat di anak benua Asia, Persia dan Turki. Ya. Kalau anak benua Asia itu biasanya seperti misalnya India gitu, dan Persia dan Turki. Namun tak dapat dipungkiri bahwa mereka adalah tokoh-tokoh penting di dalam khazanah intelektual Islam sebelum Mulla Sadra. Jadi sebelum Mulla Sadra. Mazhab Isyraq didirikan oleh Syekh Isyraq Shihabuddin Suhrawardi. Jadi Isyraq, jadi Shihabuddin Suhrawardi. Kalau tadi di atas kan kita sudah pelajari peripatetik, yang tokoh utamanya adalah Avicenna atau Ibnu Sina. Yang walaupun hidup dalam waktu singkat karena hanya berumur 36 atau 38 tahun, tapi dia telah berhasil membangun sebuah aliran pemikiran baru dan memberikan pengaruh yang sangat besar di daerah timur Islam. Jadi Bapak bisa bayangkan begitu cepatnya dia matang filsafatnya, umur 38 tahun sudah meninggal. Jadi kira-kira dia sudah menjadi filosof besar itu pada umur 30 tahun. Ya. Kata filosof besar ini bukan hanya ahli, tetapi dia telah membuat aliran filsafatnya sendiri, itu Suhrawardi. Ya. Jadi telah memberikan pengaruh pada Mulla Sadra. Ini Suhrawardi memberikan pengaruh pada Mulla Sadra. Selain membangun sebuah teosofi yang didasarkan pada konsep eliminasi, pada bagian tertentu Suhrawardi juga merujukkan pemikirannya pada filsafat Ibnu Sina. Jadi Ibnu Sina lebih tua lagi, karena yang pertama Ibnu Sina dulu verifatetik dulu, Masyaiyah. Baru nanti kemudian muncul misalnya iluminasi, ya, gitu. Jadi Suhrawardi merujukkan pemikirannya pada filsafat Ibnu Sina. Dia juga menghubungkan secara hati-hati antara pemikiran diskursif dan intuisi mistis. Ya. Pemikiran diskursif itu yang argumentatif. Kalau mistis kan tidak argumentatif. Ya. Kalau ini memang diskursif, argumentatif, filsafat. Kalau ini cuma dirasakan, ini kan adalah irfan. Ini adalah filsafat, hikmah, ini adalah irfan. Jadi diskursif ini juga dibutuhkan. Ya, kenapa? Karena kan kita berkomunikasi dengan sesama. Ketika kita berkomunikasi dengan sesama kan terjadilah misalnya interaksi 2 pemikiran yang berbeda. Nah, untuk menjelaskan pemikiran kita namanya diskursif. Nah, kemudian yang ini adalah ini butuh ketenangan. Ya, ini butuh jiwa yang mutmainnah, intuisi mistis. Kalau di sini butuh banyak berbicara, kalau di sini justru kebalikannya, butuh banyak diam. Ya. Di sini kan harus berargumentasi, ini harus diam. Ya, itu perbedaannya. Mazhab yang didirikan oleh Suhrawardi dalam waktu singkat diminati oleh banyak penafsir. Ya. Jadi banyak penafsir dan diikuti oleh banyak pemikir. Jadi masih muda, tapi dalam waktu singkat sudah diminati oleh banyak penafsir dan diikuti oleh banyak pemikir. Ya. Salah seorang yang banyak menulis tentang riwayat hidup Suhrawardi adalah Syamsuddin Syahrazuri. Jadi Syahrazuri, lebih dikenalnya dengan Syahrazuri. Juga telah menulis sebuah komentar terhadap karya penting Suhrawardi, yaitu Al-Hikmah Al-Isyarat. Jadi dia bikin komentar
terhadap karya Suhrawardi. Kalau tadi karya yang dibicarakan di atas Ibnu Sina kan Isyarat wa Tambihat, maka kalau Suhrawardi karya yang terkenal adalah Hikmah al-Isyraq. Hikmah ini adalah filsafat, Isyraq adalah iluminasi, filsafat iluminasi kurang lebih lah kalau diterjemahkan. Hikmah al-Isyraq, filsafat iluminasi. Teosofi cahaya dari timur. Yang selanjutnya diikuti oleh Kutubuddin Syirazi. Ya, ini Syirazi, jadi Syirazi yang lain. Di mana komentarnya terhadap kitab Suhrawardi tersebut jauh lebih kenal dibandingkan dengan komentar Syahrazuri. Nah, jadi Kutubuddin Syirazi juga bikin dan lebih terkenal daripada apa yang telah dibuat oleh Syahrazuri. Ya. Demikian juga Jalaluddin Dawani, yang walaupun lebih dikenal sebagai filosof yang cenderung kepada peripatetik, namun dia juga menulis sebuah komentar terhadap karya Suhrawardi. Ya, jadi yang berjudul Haikal An-Nur. Haikal itu adalah kuil-kuil, altar-altar. Ya. Jadi Haikal An-Nur, ya, altar-altar cahaya. Nah, gitulah. Ini biasa itu sudah kuil-kuil cahaya, biasanya juga altar-altar cahaya. Ini kalau tidak salah terjemahan Indonesia aja nih, Haikal An-Nur. Bahkan Nasiruddin Tusi yang mendahului Dawani dalam beberapa aspek pemikirannya juga dipengaruhi oleh Suhrawardi. Mullah Sadar sendiri sangat mengenal tradisi ini. Dia bahkan menulis sebuah komentar terhadap komentar Hikmah al-Isyraq. Jadi komentar Hikmah al-Isyraq yang ditulis oleh Kutubuddin Syirazi. Ya, itu. Ketika kita ingin menganalisa pemikiran gnostik, ingat tadi gnostikisme, irfan, atau mistisisme, dapat dikatakan bahwa abad ke-7 atau ke-10, abad ke-7 Masehi, ke-7 Hijriah dan ke-10 Masehi, merupakan zaman keemasan, ya, ke-7 sampai ke-10 kurang lebih begitulah, ya. Merupakan zaman keemasan serta menjadi zaman kembalinya pijakan-pijakan pemikiran pada saat itu kepada awal kemunculan Islam dengan semua kedalaman spiritualnya. Ingat, kayak kita kasih tanda di sini. Ketika kita ingin menganalisa pemikiran gnostik atau irfan, dapat dikatakan bahwa abad ke-7 atau ke-10 merupakan zaman keemasan serta menjadi zaman kembalinya pijakan-pijakan pemikiran pada saat itu kepada awal kemunculan Islam dengan semua kedalaman spiritualnya. Beberapa tokoh spiritual yang sangat terkenal pada masa itu adalah Ibnu Arabi, Qunawi, terus Rumi. Ibnu Arabi, Qunawi, terus Rumi. Di antara aliran pemikiran yang dibangun oleh tokoh-tokoh irfan ini, Mullah Sadra khususnya sangat dipengaruhi oleh doktrin pemikiran Ibnu Arabi ini. Pertama nih, ya. Dia Mullah Sadra dia biasa mengutip Rumi, tapi paling dipengaruhi oleh Ibnu Arabi. Ya. Melalui murid langsung Ibnu Arabi, Qunawi ini, yang melalui beberapa tokoh yang menulis komentar terhadap tulisan-tulisan Ibnu Arabi, semisal Fargani, Jandi, dan juga Kashani, ya, Kaisari, dan juga Jami, mazhab irfan ini berkembang begitu pesat. Yang tanpa mengenal ajaran mazhab ini, pemikiran Mullah Sadra pun akan sulit dipahami. Jadi kalau kita tidak memahami pemikiran irfan, Mullah Sadra, sebelum Mullah Sadra, kita akan susah memahami corak pemikiran Mullah Sadra. Jadi harus mulai dari memahami corak pemikiran Ibnu Arabi terutama sebelum Mullah Sadra muncul. Ya. Demikian juga beberapa penulis dan penyair sufi Persia semisal Rumi, Araki, Hamuya, Nasafi, Kirmani, Syabistari, ini terkenal ini, Hafiz, ini penyair terkenal. Semuanya dikenal oleh Sadra dan memberikan pengaruh terhadap pemikiran-pemikirannya. Jadi begitu luas bacaannya Mullah Sadra dan kemudian bacaan-bacaan ini kemudian mengenrich, memperkaya pemikiran Mullah Sadra kemudian hari. Pengaruh ini berasal dari tulisan-tulisan yang berbahasa Arab maupun dari literatur sufi Persia yang dipengaruhi oleh mazhab irfan tersebut. Hal ini juga menunjukkan keakraban Mullah Sadra dengan mazhab-mazhab sufi lainnya seperti halnya dengan tasawuf dari Asia Tengah yang dinisbatkan kepada Kubra, Najmuddin Kubra. Ya.
Nah, jadi inilah pembahasan kita terakhir ya sampai di sini. Nah, ini adalah merupakan pengulangan. Jadi kalau ini kita tambah dulu sedikit sih baru selesai ya baru ini. Ya. Jadi kalam Syiah dalam bentuknya sistematis juga lahir pada masa ini. Jadi kalam Syiah, ilmu kalamnya, teologinya Syiah, ya lahir pada saat ini. Artinya bahwa kita sudah terangkan dulu bahwa kalam Syiah, teologi Syiah itu, ya dia juga berinteraksi dengan lingkungan di sekitarnya. Jadi yang disebut dengan teologi Syiah itu tidak lahir dari ruang yang vakum. Ya, dia bukan lahir dari ruang hampa. Dia lahir dari ruang yang sudah diisi oleh pemikiran-pemikiran sebelumnya, sudah ada teologi yang berkembang sebelumnya. Jadi makanya dikatakan kalam Syiah dalam bentuknya sistematis juga lahir pada masa ini. Beberapa ahli kalam yang awal dari mazhab Syiah pada abad ke-4 atau ke-10 seperti Muhammad Ibnu Yaqub Kulaini ini, saya kira kita semua kenali Kulaini. Bukunya Kulaini Al-Kafin kita sudah ada terjemahannya di Indonesia sekarang kalau tidak salah buku 1 sudah ya dari Ustadz Babul Ulum. Babuyah, Tusi, ya. Kemudian juga Tabarsi telah memberikan sumber-sumber ini semuanya adalah teolog-teolog Syiah. Memberikan sumber-sumber pengajaran kepada teologi Syiah. Namun Nasruddin Tusilah, ya, Tusilah yang pertama kali menyusun secara sistematis ilmu kalam dari perspektif Syiah. Di dalam kitabnya At-Tajrid yang kemudian diikuti oleh seorang muridnya yaitu Hilli Allamah Hilli. Nah, jadi Bapak sekalian lihat di sini Nasruddin Tusi yang kita bicarakan di atas. Nasruddin Tusi adalah ulama besar teolog Syiah. Ini ahli kalam. Tetapi pada saat yang sama Bapak bilang lihat tadi di atas, dialah yang menghidupkan kembali filsafat peripatetiknya Ibnu Sina yang telah diserang mati-matian oleh Razi dan Ghazali. Nah, jadi kita lihat dia adalah filosof, tapi sekaligus dia juga adalah ahli teologi Syiah. Jadi dia artinya agamawan, dia ulama. Ya, Tusi. Jadi begitulah. Jadi tidak ada seperti kita ya, namanya ulama itu kan taunya cuma bicara wudhu kan begitu. Kalau mereka ini kalau namanya ulama dulu itu ya bicara tentang agama secara spesifik, tapi cuma bicara tentang filsafat. Jadi kita ajak bicara apa saja ya pasti dia tahu. Kenapa ya? Karena memang itulah yang berkembang pada saat itu. Coba kalau sekarang dia hidup, pasti dia ahli komputer juga, kira-kira gitu lah. Pasti dia ahli ahli media sosial juga, kurang lebih begitulah. Nah, jadi dia ahli dalam banyak hal. Artinya apa? Ulama-ulama seperti ini di mana-mana bisa muncul karena di mana-mana kan orang butuh sebetulnya ulama. Jadi di mana-mana dia ada, dia hadir. Di tengah orang yang berdiskusi politik dia hadir. Di tengah orang bicara tentang teknologi dia hadir. Di tengah orang bicara tentang komputer dia hadir. Nah, seperti itu. Jadi tidak ada satu ruang kehidupan manusia di mana ulama tidak hadir di sana. Nah, apabila ada suatu ruang kehidupan manusia di mana ulama tidak hadir, kan berarti bahwa ada banyak ruang yang kemudian menjadi tempat orang tersesat. Kenapa? Karena tidak ada pembimbing di sana, tidak ada hadinya. Nah, jadi harusnya ulama itu ada di semua sektor kehidupan. Bicara tentang pertanian itu ada. Ya. Jadi di ulama-ulama di Iran dulu itu atau di Ahlul Bait itu adalah ada yang ulama tapi juga arsitek juga. Jadi ada seperti itu. Ya, kita sudah terangkan juga sebelumnya. Jadi inilah yang inilah yang kita bahas. Jadi cuma sekedar bahagia pada sore hari ini kita sampai di sini aja dulu ya. Nanti kita lanjutkan. Jadi kita review saja dulu karena lama sekali kita tidak masuk baru supaya kita ingat kembali. Ini adalah tanggal 23/12/23 ya. Ini sampai di sini. Jadi ini adalah Tajrid, ini adalah karya daripada ini. Jadi Nasruddin Tusilah yang pertama kali menyusun secara sistematis ilmu kalam perspektif Syiah. Dalam buku yang sangat terkenal adalah Tajrid atau At-Tajrid. Ya. Kemudian diikuti oleh ulama lain seperti Hilli, ya, muridnya sendiri. Ya. Dan beberapa pemikir lainnya yang lebih banyak berasal dari Hilla dan Jabal Amil. Jabal Amil ini dari Lebanon. Ya. Amili, makanya nanti muncul kata-kata Amili kan. Ya. Sebenarnya sudah banyak komentar dan syarat terhadap kitab At-Tajrid yang ditulis oleh Mullah Sadra, sebelum Mullah Sadra maksudnya, tulis sebelum Mullah Sadra. Dan komentar Hilli hingga komentar Fakhri, serta komentar tokoh-tokoh lainnya pada 1 atau 2 generasi sebelum Mullah Sadra. Akan tetapi dari sudut pandang filsafat dan ilmu kalam, komentar-komentar ini masih belum diperhatikan.
Padahal di dalam karya-karya ini tersimpan sejarah 4 abad aspek penting pemikiran Islam. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau hari ini karena kita ini di rumah masih banyak orang sakit ini. Kemarin di sini Pak Haji juga sakit, jadi memang cuaca sekarang kayaknya tidak begitu bersahabat ya. Nah, ini ternyata kita sudah sampai sini, nggak apa-apa, tapi kita ulangi aja sampai di sini ya. Ini sampai di sini, nanti kita lanjutkan lagi. Jadi kita pertemuannya 1 jam saja dulu supaya kita bisa saving tenaga dulu biar tidak karena sekarang musim sakit ya. Kalau Bapak Ibu sekalian terutama di Jakarta ya, Pak Haji kemarin dan keluarganya sudah merasakan Jakarta itu panas sekali. Kalau kita jalan dengan Pak Haji itu bisa sampai hampir 40 derajat. Jadi kontradiksi. Dari ruang yang ber-AC tiba-tiba keluar panas luar biasa, dari panas terus masuk ke ruang ber-AC itu sangat ekstrim. Nah, sehingga suara itu tidak belum sempurna, masih bindem-bindem, banyak orang yang sakit sekarang. Sebelum kita tutup, mungkin ada pertanyaan satu dulu baru kita tutup. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Nur. Menarik dalam berdasarkan ringkasan gambar raja yang Ustaz bikin tadi, Tuhan, Quran, Irfan, falsafat, sains, teknologi. Maka bolehkah kita sebagai murid mengambil kira satu ringkasan bahawa ada 2 falsafat, 4 falsafat yang sisi Allah dan juga sisi duniawi. Dan sisi Allah, falsafah Khalifatul Ard mengotoritaskan tertingginya Allah itu saja. So, selain Allah di bawah. Sedangkan sisi falsafat zaman sekarang oleh kuasa-kuasa besar yang duniawi tadi, Zionis pupuskan khalifah itu dengan tujuan supaya dapat ditukar ganti dengan falsafat duniawi dan kerajaan duniawi yang berbentuk selain Tuhan, seperti IMF mendatangkan riba sedangkan Allah larang, PBB mendatangkan LBGT dan perosakan muka bumi Islamik sedangkan Allah larang, UN Security Council menganti-Islamkan sebagai target utama mereka sedangkan Allah larang, International Court of Justice memihak hanya kepada geng-geng mereka sedangkan Allah larang. Maka cara tak langsung falsafah Islamik tadi kalau kita kembalikan akan mengakibatkan bahawa Allah turun khalifah tujuannya adalah supaya Allah itulah yang akbar, bukan selain Allah. Barakallahu fiik, beri pencerahan. Baik, terima kasih banyak Pak Nur. Jadi bisa kita simpulkan begini dari kata Pak Nur tadi. Imam Khomeini itu sejak tahun 79 itu kan berarti 40 tahun yang lalu lebih. Ya. 79 ketika banyak orang terheran-heran ketika Imam Khomeini tiba-tiba mengatakan Amerika itu adalah setan besar, the great setan. Setan besar itu Amerika. Kan orang pada saat itu heran. Orang yang pecinta Amerika itu banyak marah kok. Seorang ulama kok begitu menyebut Amerika sebagai setan besar. Ya. Nah, ternyata terbukti sekarang. Orang banyak sekarang, iya juga benar juga dikatakan Khomeini. Bayangkan, sudah 20.000 orang dibunuh di Gaza, 8.000 anak-anak, 5.000 perempuan, dan selebihnya adalah campur itu. Amerika tetap mendukung Israel, luar biasa. Amerika tetap mendukung Israel dengan senjata, dengan diplomatik, dengan kekuatan vetonya di UN, di PBB tadi. Ya. Hanya kan sekarang anggota-anggota PBB termasuk anggota Dewan Keamanan PBB juga seperti itu. Ya. Jadi inilah yang terjadi. Jadi Imam Khomeini 40 tahun yang lalu sebelum terjadi kita sekarang menyaksikan kebenarannya sudah tahu Amerika itu adalah setan besar, yang gitu. Baru sekarang orang pada kagum dengan kata-kata ini, setan besar. Ya, di PBB sekarang sangat dirasakan bagaimana Amerika itu setan besar. Karena dialah negara yang terus mendukung Israel ketika banyak anggota Dewan Keamanan, ketika di voting kemarin itu mayoritas mutlak menyetujui penghentian serangan ini. Ya, tetapi Amerika tetap tidak setuju dan tetap memberikan dukungan persenjataan dan diplomatik kepada
Israel. Nah, apa sebabnya kira-kira gitulah. Itu tadi di sini diputus ini. Jadi peradaban sekarang yang dipimpin oleh Amerika adalah simbol peradaban yang terputus di sini. Sehingga peradaban mereka tidak ada hubungannya dengan Tuhan. Gitu. Tidak ada hubungannya dengan Tuhan. Tuhan itu hanya dijual. Dijual apa? Di dolar. Bapak Ibu masih ingat dolar Amerika? Di atasnya itu ada tulisan In God We Trust kalau tidak salah. Coba yang ada dolarnya di Singapura itu dolar Amerikanya. Itu tulisannya In God We Trust. Ya. Kepada Tuhanlah kami percaya. Kata orang-orang itu katanya diplesetkan. Jadi dulu itu ketika dolar Amerika masih di pairing dengan gold, dengan emas, itu katanya tulisannya in gold di pada emas lah, in gold we trust. Karena uang dulu itu kan di pairing, disandingkan dengan emas. Jadi satu uang dolar, satu emas. Jadi nilai dolar itu tergantung dari nilai emas kamu gitu. Tapi sekarang sejak tahun 70 itu kan dilepaskan pada sejak zamannya Nixon itu dilepaskan. Jadi tidak ada lagi pairingnya, tidak ada lagi sandingannya. Sehingga digantilah dari in gold menjadi in God. Ya. Dari terhadap emas jadi Tuhan. Jadi hanya ditulis saja ditulis di uang. In God we trust. Tetapi pada faktanya ya in kekerasan lah gitu. In Israel lah ya kami percaya. Jadi trustnya itu bukan kepada Tuhan, trustnya kepada uang. Jadi bukan pada Tuhan kami percaya, tapi pada uang kami percaya. Kira-kira gitu lah. Jadi bukan kepada Tuhan, tapi kepada uang. Kepada uang kami percaya. Nah ini sebabnya apa? Karena inilah puncaknya dipotong di sini. Nah maka adalah sekarang, seperti dikatakan Pak tadi, tugas kita sebagai orang Islam menghilangkan silang ini. X-nya dihilangkan, kita harus sambung lagi ke atas. Ya. Kita sambung lagi ke atas sampai ke sini. Ini puncaknya di sini. Jadi kita mulai dari sini baru ke bawah. Nanti di bawah ini harus utuh ke bawah. Jadi kata yang kita disampaikan tadi Pak Nur harus utuh. Utuh itu apa? Holistik. The whole. Harus sih ke bawah ini, tetapi yang mana yang kita spesialisasi, yang mana kita mendalam itu bisa kita pilih di teknologi kah, di sains kah, di filsafat kah, di irfan kah, di Quran kah. Tetapi harusnya kita paham semuanya ini walaupun tidak secara mendalam. Ya, kita seperti contohnya kita lah makanan. Paling tidak makanan itu kita tahu sedikit-sedikit manfaatnya. Kalau makan sayur ini manfaatnya ini, makan buah ini manfaatnya ini. Tetapi secara mendalam tentu ahli gizi kamu gitu. Ada ahli dalam ilmu gizi khusus mengetahui itu, memperdalam itu. Tapi kita orang awam harus tahu juga, supaya kita tahu ini cocok untuk yang kita sakit ini tidak cocok untuk kita yang sakit ini. Ya. Tetapi yang lebih dalam lagi tentu dokternya, seperti itu. Nah, jadi begitulah juga kita harus tahu secara keseluruhan ini holistik, dan kita memahami bukannya holistik tetapi juga unity, artinya satu kesatuan, integral. Nanti kita pilih kita mau dalam di mana. Ada yang lebih dalam di teknologi, ya di komputer misalnya, ataukah bikin kereta, mobil, bisa ahli dalam bidang otomotif. Bisa juga hanya berhenti pada ilmu sains saja, ya mengajar di kampus. Nah, bisa juga memperdalam filsafat dan seterusnya. Bisa memilih salah satunya. Ada yang lebih dalam kepada Al-Quran dan irfan dan filsafat, seperti para ulama misalnya. Ya, jadi tergantung kita mau pilih yang mana, tetapi kita harus memahami bahwa semua 6 unsur ini, 5 unsur ini adalah satu kesatuan. Artinya bahwa teknologi tidak boleh berdiri sendiri. Teknologi ini adalah turunan daripada sains, dan sains ini bukan berdiri sendiri, harus turunan daripada hikmah, filsafat. Filsafat juga harus merupakan turunan daripada irfan, irfan turun daripada Al-Quran. Dan Al-Quran ini kembali kepada Tuhan. Jadi akhirnya apa? Semakin ke atas kita, semakin dalam. Semakin ke atas kita, semakin dalam. Begitu. Jadi kalau kita sekarang start dari sini, sebagai manusia biasa, kita mulai sedikit paham teknologi. Karena kita harus belajar seperti kita pakai Zoom. Kalau Bapak Ibu sekalian tidak bisa buka Zoom-nya kan repot. Nah, itu yang maksud teknologi. Jadi walaupun kita tidak menjadi ahli teknologi, tapi kita harus paham sedikit-sedikit di sini nih. Bayangkan kalau Bapak di tahun seperti sekarang belum bisa gunakan WhatsApp, ini kan repot tuh. Ya, belum bisa gunakan WhatsApp, belum bisa misalnya menggunakan apps, aplikasi ataukah platform perbankan misalnya, kan repot sekali. Ya,
Nah, maksud kita jangan ketinggalan di sini, harus tahu juga di sini teknologi. Nah, kemudian sains kita tahu sedikit-sedikit seperti itu. Ini kita sudah pelajari di sekolah masing-masing dulu. Nah, baru sekarang kita mulai belajar hikmah, belajar irfan, dan belajar Al-Quran. Jadi begitulah Pak sekalian tujuan kita di sini. Jadi kita berharap agar kita memahami secara holistik dan unity. Terima kasih banyak Pak Nur atas pertanyaannya. Mudah-mudahan kita semuanya terbimbing untuk mengetahui walaupun tidak semuanya, tetapi kita tahu semuanya. Contohnya misalnya kalau kita pergi ke Singapura, itu pasti enak kalau diantar-antar sama orang Singapura. Kenapa? Karena dia tahu secara keseluruhan itu Singapura. Dia tahu ini posisi kita di Singapura bagian barat, timur, utara, kan begitu. Begitu ya kalau ada orang Malaysia datang ke Jakarta, dia bisa tanya ini daerahnya di mana, kan begitu. Nah, kita orang sini pasti tahu. Nah, kurang lebih begitulah. Karena kita tahu secara keseluruhan, kita tahu posisi kita di mana. Jadi kita tidak mungkin tersesat. Kenapa kita tahu ini kita sekarang posisinya di daerah barat kah, timur, selatan kah, dan seterusnya. Terima kasih banyak atas kehadiran Bapak Ibu sekalian dan perhatiannya. Semoga kita semuanya selalu diberikan bimbingan, pertolongan lahir dan batin, sehingga kita dibukakan pintu-pintu hatinya untuk mempelajari ilmu pengetahuan, karena ilmu inilah yang menjadi keunggulan manusia atas hewan-hewan. Kalau kita tidak mempelajari ilmu, ya kita tidak seperti yang diinginkan Allah, kita akan menjadi hewan-hewan. Dan Al-Quran menyebut orang seperti ini kal an'am bal hum adal, seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat lagi. Wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.